Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela dengan NIM 1052811022823 dari Program Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu mikrokonseling. Pada saat sesi konseling perlu kita ketahui ada beberapa keterampilan. Nah, terutama itu keterampilan bertanya. Di sini saya akan membahas lebih dalam tentang keterampilan bertanya. Apa sih itu keterampilan bertanya? Ya, keterampilan bertanya itu adalah kemampuan seorang konselor untuk menyusun, mengajukan, dan menggunakan pertanyaan secara efektif kepada konseli. Nah, tujuannya itu untuk menggali informasi secara dalam dengan mengarahkan kepada kepercakapan atau membantu seseorang lebih berpikir lebih dalam. Perlu kita ketahui ada beberapa jenis keterampilan bertanya, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka itu dimana pertanyaan yang mendorong jawaban panjang dan penjelasan yang lebih mendalam. Biasanya itu dimulai dengan apa, bagaimana, mengapa, ceritakan atau jelaskan. Adapun pertanyaan tertutup itu di mana pertanyaan ini yang membutuhkan jawaban singkat. Biasanya itu dia menjawab ya atau tidak atau pilihan tertentu. Di mana ini digunakan untuk menginformasikan fakta atau informasi. Nah, untuk mengenal lebih dalam, saya akan memberikan contoh pertanyaan terbuka dan tertutup, di mana klien saya ini kesulitan dalam memanajemenkan waktu akibat penggunaan gadget. Selamat malam. Malam. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah datang di sesi konseling ini. Sebelum itu, apakah kamu siap untuk bercerita? Iya, siap. Oke. Baik, bisakah kamu ceritakan masalah apa yang sedang kamu hadapi terkait dengan manajemenkan waktu? Jadi akhir-akhir ini kesusahan Kak untuk kasih selesai tugasku yang menumpuk gitu. Apakah ini berkaitan dengan gadget? Iya, berkaitan. Mengenai soal gadget, mungkin bisa kita ceritakan aktivitas apa saja yang dilakukan di situ gadget. Kalau main gadget kan biasa buka TikTok, Instagram, sosial media atau terus sama main game juga. Biasanya berapa lama main gadget? Lumayan lama sih, kayak 8 jaman gitu. Banyak sekali itu. Baik kan? Iya. Biasanya itu dalam 8 jam itu pengaruh kebiasaannya itu apa? Pengaruh kebiasaannya terhadap tugas kuliah? Jadi menunda-nunda, kayak maksudnya nanti video main HP dulu gitu, bisa nanti gitu. Nah, apa yang kau rasakan kalau setelah menggunakan gadget yang lama? Senang, tapi ujung-ujungnya kesusahan juga karena tugas tidak selesai karena terlalu lama bermain gadget gitu. Nah, biasanya apa yang memicu kamu membuka gadget saat sedang belajar? Biasa kayak kalau terlalu lama belajar tuh kayak bosan gitu. Terus biasa bunyi-bunyi juga masih notif, jadi kepo apa notifnya. Oh, berarti salah satu pemicu utamanya itu notif. Iya. Oh, oke. Nah, ada keinginan untuk berubah? Ada. Iya, ada. Nah, jika kamu ingin berubah, apa hal pertama yang ingin kamu perbaiki? Mengurangi
waktu bermain gadget. Oke. Apakah kamu ingin mencoba membatasi penggunaan gadget per hari? Iya, mau. Oke. Menurut kamu langkah apa yang bisa kamu lakukan dalam minggu ini? Saya akan membatasi waktu bermain gadget jadi 1 sampai 2 jam. Terus mematikan notifikasi juga saat belajar. Baik sekali, itu rencana yang sangat baik. Nah, di sini kita akan mengevaluasi perkembangannya pada sesi berikutnya. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Semoga rencana ini membantu kamu mengelola waktu yang lebih baik. Iya, Bu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Baik, mungkin itu saja contoh dari sesi konseling saya bersama klien, dimana tadi itu saya memakai keterampilan bertanya, yaitu pertanyaan terbuka dan tertutup. Sudah dapat kita lihat pada pertanyaan terbuka itu si konseli ini bercerita lebih banyak, sedangkan pada pertanyaan tertutup itu si konseli hanya menjawab iya atau tidak untuk menginformasikan informasi yang tertentu. Nah, dapat kita simpulkan tadi itu si konseli ini kesulitan dalam mengatur waktu akibat sering menggunakan gadget yang lama. Nah, dapat kita lihat tadi pada pertanyaan yang tepat, si konseli ini akhirnya bisa menyadari kebiasaan yang membuatnya sulit mengatur waktu. Nah, dia juga bisa menentukan langkah sederhana untuk memperbaiki diri seperti membatasi penggunaan gadget. Nah, secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa keterampilan bertanya ini adalah keterampilan yang membuat proses konseling lebih jelas, terarah, dan membantu konseling menemukan solusi yang sesuai dengan dirinya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.